Bahkan sebuah nama itu memiliki kekuatan yang berada di dalam eksistensi sebuah kehendak. Perhatikanlah contoh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Faicung Neon. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya pernah bermimpi hujan kertas putih, dan setiap saya buka kertas tersebut tertulis nama saya. Kemudian saya berada di atas air laut, dan anehnya saya tidak tenggelam dan bertemu sama kakek tua, dan ditulis nama saya di atas air laut tersebut. Langsung dilingkari dan tiba-tiba ada benda dari puncak Gunung Rinjani terbang menghampiri saya dan menempel di pundak sebelah kiri saya. Benda tersebut bentuknya seperti stempel. Mohon saran dan bimbingannya ya Syekh. Alhamdulillah, di dalam mimpi tersebut banyak sekali yang bisa diurai untuk kita ambil sebagai pelajaran hidup, seperti contoh hujan, kertas, nama, gunung, lautan, stempel, dan lain sebagainya. Mari kita urai petunjuk-petunjuk tersebut secara batiniah. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semua, hujan adalah sesuatu yang turun dari ketinggian. Tinggi itu adalah sebuah kondisi, yakni kondisi dari suatu berbeda dan lebih tinggi di atas kondisi kita sekarang ini. Jadi sekarang ini kita berada di dalam kondisi lahiriah atau alam sadar. Sedangkan kondisi hujan tersebut berasal dari kondisi alam batin yang lebih tinggi dari kondisi kesadaran kita sekarang ini. Sebuah tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari kondisi kesadaran kita sekarang ini. Para sahabat semua, kebanyakan sesuatu yang turun dari atas tersebut adalah berhubungan erat dengan berkah dan anugerah. Maka banyak orang yang merasakan kegembiraan ketika hujan turun, seperti contoh para petani yang bisa meneruskan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Akan tetapi hujan yang dialami sahabat Syekh Jati atas nama akun Faicung Neon ini sedikit aneh, karena hujan tersebut adalah berbentuk kertas bertuliskan namanya. Jadi kertas itu adalah perlambang atau sebuah pesan untuk dibaca. Makna dari kertas adalah diri Anda sendiri. Itu adalah lembaran-lembaran cerita hidup Anda. Warna kertas yang putih menunjukkan kehidupan yang bersih. Kemudian ketika lembaran hujan kertas tersebut diambil dan dibuka, ternyata ada namanya. Para sahabat semua, tentang nama ini sudah pernah aku jelaskan di dalam video yang berjudul Rahasia Nama atau Asma. Silakan bisa disimak videonya, dan mari kita ulas sedikit tentang nama tersebut. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa nama itu adalah tetenger. Kata tetenger ini lumayan sulit untuk dipahami, dan pada season kali ini sedikit kita perjelas tentang nama tersebut. Jadi begini, nama merupakan salah satu hak pertama kali yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Hak pertama. Kemudian setiap benda yang diciptakan Allah SWT di dunia ini pasti memiliki nama. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam itu diberikan kepandaian oleh Allah SWT karena mampu mengetahui tentang nama-nama. Dan karena itu jugalah malaikat disuruh bersujud kepada sang Adam atas perintah Allah. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan pada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa setiap benda di dunia ini, termasuk kita manusia,
itu memiliki dua predikat, yaitu nama dan sifat. Baik itu benda yang hidup ataupun yang mati, benda bergerak maupun tidak bergerak. Seperti contoh sebuah benda yang bernama batu, ini memiliki sifat yang keras. Demikian juga dengan nama kita sebagai manusia juga memiliki sifat yang sangat beragam. Banyak sekali sifat dari nama-nama seorang manusia. Bahkan Allah SWT sendiri sebagai sesembahan seluruh umat Islam di dunia juga memiliki 99 nama dan juga disertai 20 sifat wajib yang menjadi pelengkap keadaan Allah SWT. Sekarang mari kita camkan bahwa ketika tubuh manusia hancur atau ketika sebuah benda termakan oleh usia, maka nama dari benda atau tubuh manusia itu tidak akan pernah bisa hancur. Nama itu abadi. Semakin besar nama seseorang, maka akan semakin dikenal oleh dunia. Sebagai manusia yang diberikan anugerah dan keistimewaan Allah SWT, yaitu akal, maka aktivitas akal yang maksimal itulah yang berperan untuk membesarkan nama pribadi kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia batin. Bahkan sebuah nama itu memiliki kekuatan yang berada di dalam eksistensi sebuah kehendak. Perhatikanlah contoh sebagai berikut. Mungkin bisa menambah penggambaran untuk memahami tentang rahasia sebuah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah atas godaan setan yang terkutuk. Dari kedua kalimat tersebut menyatakan bahwa manusia itu bisa berlindung dan memohon belas kasih kepada Allah SWT hanya dengan menyebutkan nama Allah SWT. Meskipun kita belum benar-benar mengenal Allah SWT itu sendiri, di dalam kebesaran sebuah nama tersebut mampu memiliki kekuatan yang begitu hebat. Nama mampu memiliki kekuasaan untuk melindungi mereka yang menyebutkannya. Tentunya itu berlaku pada seseorang yang mampu mengimani serta meyakininya, karena pada akhirnya akan ada terjadi kondisi kemanunggalan di situ. Ada eksistensi dari sebuah nama yang disebut pada seseorang yang beriman dan yakin terhadap Allah SWT. Para sahabat semua, ketika aku bilang bahwa beliau adalah utusan Allah untuk memberi berkah, ketika aku bilang bahwa beliau adalah utusan seorang presiden untuk memberimu perintah, maka semua akan hormat dan tunduk kepada seseorang karena background dari nama yang hebat di belakangnya. Para sahabat semua, jadi di dalam nama sahabat Syekh Jati atas nama akun Fai Chung Neon tersebut memiliki potensi yang sangat bagus. Sebuah nama yang tertulis di atas kertas putih dan turun bagaikan hujan, itu bisa dikatakan sebuah nama dari personal seseorang yang bisa berkesempatan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut masih berada di dalam dunia gaib atau dunia batin. Nama dan berkah tersebut masih batiniah. Kemudian untuk bisa sampai pada dunia nyata, maka perlu bekerja keras dalam dunia batin. Dan kerja keras yang bersifat batiniah itu adalah untuk lebih meningkatkan akhlak, ibarat seperti sebuah beban yang menempel pada punggung di dalam petunjuk mimpi tersebut. Para sahabat semua, sepatah kata akhlak ini mungkin pendek sekali, tapi tidak mudah. Maknanya sangat luas. Ketika seseorang mampu mengalami berbagai macam ujian di dalam kehidupannya, seperti contoh cita-cita yang tidak terkabul, ekonomi yang ngedrop, seret, fitnah menimpa hidup, caci maki dan lain sebagainya, tetapi tidak membuat itu menjadi sebuah beban dalam kehidupan.
Beliau mampu mengkondisikan semua itu seperti angin lalu, padahal itu pedihnya minta ampun. Maka saat itulah sesungguhnya manusia mampu menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa cobaan itu akan tetap berjalan, baik itu dirasakan pedih ataupun tidak. Dia hanya pasrah, dia hanya ikhlas menjalani kehidupan itu dengan ikhlas tanpa membebani pikirannya. Saat itu sadarkah kita bahwa kita memasuki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita begitu menghargai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segalanya. Maka tanpa sadar Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sisi rohani manusia sangat dekat di sisinya karena akhlak kita kepada beliau. Kemudian dalam petunjuk selanjutnya, beliau berada di atas laut dan tidak tenggelam, lalu bertemu sama kakek tua dan ditulis nama beliau di atas air tersebut. Kemudian dilingkari dan tiba-tiba ada benda turun dari puncak Gunung Rinjani, terbang menghampiri beliau, menempel di pundak sebelah kiri beliau. Dan benda tersebut bentuknya seperti sebuah stempel. Jadi petunjuk tersebut juga sama, yang sifatnya menguatkan dan mendeskripsikan tentang keutamaan nama yang sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dunia batin itu sangat beda sekali dengan lahiriah. Seperti contoh ketika kita tidak tenggelam di atas air laut. Maksudnya kita ada di atas dimensi hidup yang lebih tinggi dari dimensi kita sekarang ini. Kemudian kakek tua adalah pembimbing kita. Menulis nama di lautan adalah penyatuan nama di dalam kehidupan yang seharusnya bisa terukir dengan bagusnya akhlak. Karena lautan itu sendiri adalah kehidupan atau samudra hidup. Puncak gunung adalah ketinggian makom atau iman seseorang. Stempel yang menempel di punggung kiri adalah beban ujian yang mengangkat batin seseorang dan akan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemuliaan batin seseorang akan didapatkan seperti stempel karena akhlak yang sudah teruji. Para sahabat semua, silahkan renungi tiap-tiap poin dari semua yang sudah kita terangkan tersebut, karena pada dasarnya semua cerita-cerita hidup tersebut adalah pantulan dari kondisi lahiriah kita yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terciptalah sebuah cerita yang begitu bagus untuk bisa diterangkan dan diimani di dalam kehidupan spiritual seseorang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.